amalan yang dihimbau atau dilakukan oleh para ulama kita, oleh para guru kita, para salaf kita yang terkenal waraknya, terkenal zuhudnya, terkenal hubungan batin yang sangat kuat, zahir batin dengan Nabi SAW, terkenal sangat takut dan takwa dan berhati-hati. Mereka telah memberikan kepada kita amalan yang bisa kita lakukan dan kita ajarkan, kita ajak semua yang kita cintai untuk melakukannya. Apa saja amalan salafun soleh yang paling utama di bulan Rajab? Dan terlebih amalan yang tetap bisa dilakukan istiqomah buat orang yang mempunyai kesibukan bekerja, namun tidak mau ketinggalan keistimewaan dalam bulan Rajab ini. Alhamdulillah, banyak dari saudara kita yang menjaga dan ingin menjadi orang yang mulia. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa saudara kita Saman dari Bandung ingin menjadi orang yang berhasil dan sukses di bulan Rajab ini. Sehingga dia tanya, apa? Ini langkah awal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang ingin berbuat baik, sehingga dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Apa supaya saya enggak kehilangan akhirat? Ini langkah indah dan ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidayah ini Allah berikan kepada kita semua, pada pemirsa TV Al-Wafa Tarim, dan diikuti setelah hidayah dengan taufik kita berbuat, kita melangkah untuk jadi orang yang sukses dunia akhirat. Baik, untuk amalan, dan ini sangat penting sekali, amalan yang dihimbau atau dilakukan oleh para ulama kita, oleh para guru kita, para salaf kita yang terkenal waraknya, terkenal zuhudnya, terkenal hubungan batin yang sangat kuat, zahir batin dengan Nabi SAW, terkenal sangat takut dan takwa dan berhati-hati. Mereka telah memberikan kepada kita amalan yang bisa kita lakukan dan kita ajarkan, kita ajak semua yang kita cintai untuk melakukannya. Jadi beberapa riwayat Nabi SAW akan dikumpulkan. Yang pertama yaitu menghidupkan malam 1 Rajab. Malam ini seperti yang kita dengar tadi, bahwa malam ini malam yang dikabulkannya doa, malam ini malam yang tidak ditolaknya doa, sehingga Imam Ali bin Abi Thalib semalam suntuk ibadah kepada Allah. Ambil bagian Anda dalam menghidupkan malam ini. Minimal dengan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, diikuti dengan sunnah witir. Kemudian kalau bisa sedikit tahajud dan ba'diyah dan istighfar, ambil, dan Al-Quran, ambil bagian Anda untuk menghidupkan malam ini. Jika Anda bisa bertambah, tambahlah qiyamul lail 1-2 jam sebelum subuh. Jika Anda bisa menghidupkan semalam suntuk dengan taat dan ibadah, silahkan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam ini dengan ibadah. Kemudian sebulan penuh Rajab ini adalah Rajab bulan Allah, bulan taubah. Sehingga kita dihimbau untuk banyak membaca istighfar. Ada riwayat yang menyatakan untuk kita membaca istighfar yang berkaitan dengan sholat. 70 setelah subuh, 70 setelah maghrib atau isya. Dengan lafaz Rabbi ghfirli warhamni wa tub alai. Rabbi ghfirli warhamni wa tub alai, 70 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat isya. Para ulama kita melakukannya setelah salam. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Dilakukan sendirian atau dilakukan secara berjamaah, imam dan makmum dengan suara yang keras, enggak ada masalah. Suara pelan boleh, karena zikrullah Subhanahu wa ta'ala boleh pelan, boleh keras, yang penting ikhlas dan tidak mengganggu. Ini yang berkaitan dengan sholat subuh dan sholat isya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya.
setiap saatnya kita dihimbau oleh Sayyidi Habib Umar untuk banyak membaca Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang banyak kata beliau. Banyak itu 1000, 2000 setiap saatnya. Itu pagi, itu siang, itu sore, itu malam. Kata beliau dihimbau rumah setiap muslim dajjah keluar suara bacaan Rabbi fili warhamni Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ajari anak kita, istri kita untuk membacanya. Untuk istighfar dan berbanyak bertaubat di bulan yang indah ini. Dan Nabi SAW ketika masuk bulan Rajab, beliau sering membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, dan sampaikan bulan Ramadan. Wa inna dal qiyami wa siyam, bantu kami di bulan Ramadan untuk puasa dan qiyam salatul tarawih. Nabi membuat kita ketika masuk Rajab diingatkan Ramadan. Diingatkan Ramadan. Persiapan Ramadan mulai bulan Rajab. Perbanyak sedekah, perbanyak silaturahmi. Kata Sayyidi Habib Umar, jangan sampai Rajab masuk kita masih kurang harmonis dengan orang tua kita. Yang istri kurang harmonis dengan suaminya. Keluar saudara kurang harmonis dengan saudaranya. Tetangga kurang harmonis dengan tetangganya. Perbaiki. Jangan sampai hal itu menjadi penghalang kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk berpuasa, khilaf di situ ulama, ada mengatakan disunnahkan puasa di awal Rajab dan disunnahkan puasa sebanyak mungkin di bulan Rajab. Nah, Nabi SAW pernah ditanya tentang apakah Nabi berpuasa di bulan Rajab? Qala na'am wa yusyarrifuh. Nabi berpuasa di bulan Rajab. Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, beliau menjawab, iya, Nabi berpuasa wa yusyarrifuh, dan memuliakan Rajab, mengagungkan Rajab. Maka Nabi mengagungkan Rajab, hanya kita mengagungkan bulan Rajab. Nah, ada riwayat dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, siapa yang berpuasa di Asyurul Hurum termasuk Rajab, Kamis, Jumat dan Sabtu, 3 hari berturut-turut ini, maka dicatat oleh Allah seperti ibadah 700 tahun Kamis, Jumat dan Sabtu. Kalau sekarang Rabu, maka Kamisnya Jumat dan Sabtu. Kemudian Kamisnya lagi, Kamis, Jumat dan Sabtu. Dan Kamisnya lagi. Sebiasanya setiap bulan ada 4 Kamis, 4 Jumat, 4 Sabtu. Nah, siapa yang mendapatkan sekali aja Kamis, Jumat, Sabtu, maka dicatat ibadah 700 tahun. 700 tahun. Qiyamul Lail dan puasa terus. Dapat 2 kali, tambah lagi 700 tahun. Dapat yang ketiga, Kamis yang ketiga, tambah lagi 700 tahun. Dan demikian seterusnya. Tinggal sekarang kita. Siapa yang ingin kaya, siapa yang ingin mengejar kekurangannya, ini kesempatan saya dan Anda untuk memperbaiki dan menjadi orang mulia insyaAllah. Siapa yang Rajabnya terjaga dengan ibadah, maka Sya'bannya insyaAllah akan terjaga dan Ramadannya akan mulia. Kemudian salafun salihin, beliau di bulan Rajab ini membaca kitab Sahih Imam Bukhari. Sahih Imam Bukhari ada kitab hadis yang cukup tebal, kitab yang paling sah, yang paling diyakini kebenarannya setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran, kitab Sahih Bukhari. Kemudian sahih-sahih yang lain. Untuk tabarukan sebagai penolak bala, penolak musibah, gobulnya hajat, mereka membaca setiap bulan Rajab Sahih Imam Bukhari. Dan ini alhamdulillah sampai saat ini hampir setiap kota ada. Hampir setiap kota di Indonesia ini ada pembacaan kitab Sahih Imam Bukhari, terutama yang ada para habaib, para salihin di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberi kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah diamalkan para solihin kita, sehingga kita mendapatkan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Amin. Allahumma ya man wafaqa al khairil khair wa a'anahum alaih wa fiqna lil khair wa a'inna alaih.